Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke perjumpaan terakhir ya. Kita bahas bagian C di halaman 183. Anak-anak bersiap buka bukunya, dan sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang berkah dan bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik, mari kita mulai bahas bersama dari yang nomor 1. Anak-anak perhatikan baik-baik. Ada sebuah taman memiliki 2 lampu hias yang menyala bergantian. Perhatikan ya, jenis soal seperti ini. Lampu kuning menyala setiap 5, nih ada kata setiap 5 detik. Lampu hijau menyala setiap 6 detik. Nah, lalu ada pertanyaannya. Kedua lampu menyala bersamaan pukul 21.30 untuk yang ketiga kalinya. Pada pukul berapa kedua lampu tersebut menyala untuk yang pertama kali? Nah, apabila ada soal seperti ini, bergantian menyala setiap berapa ini sekali, itu adalah soal cerita dari KPK, ya. Maka yang pertama kali dicari adalah KPK-nya. Kita cari KPK dari 5 dan 6. Perhatikan otretan ibu. Untuk mencari KPK kita pakai pohon faktor. 5 kan dia memang udah bilangan prima, maka tidak perlu pakai pohon. Kalau 6 ini kan 2 dikali 3. KPK-nya semua bilangan diambil. 5 dikali 2 dikali 3 hasilnya 30. Maka KPK-nya adalah 30. Ya, maka setiap kedua lampu ini menyala tiap 30 menit sekali. Apabila ada 3 kali dia sudah menyala, maka ada 30 dikali 3 maka sudah 90 menit ya. Maka kalau misalnya pertama kali lampu menyala, kalau lampu ketiga kalinya dia menyala pukul 21.30, maka pertama kali menyala harus kita kurangi 90 menit ya kan. Yang tadi itu 30 dikali 3 dikali 30 kan. Maka 21.30 kita kurangi 90 menit sama aja dengan 1 jam 30 menit ya kan. 1 jam itu 60 menit. Berarti kalau 90 menit 1 jam 30 menit. 21.30 dikurang 1 jam 30 menit adalah pukul 20 atau pukul 8 malam. Untuk nomor 2, ibu memilih 30 kue bolu dan 42 risol. Nih, perhatikan soalnya. Ibu akan membagikan kue-kue tersebut kepada tetangganya masing-masing sama banyak. Nah, apabila ada kalimat seperti ini adalah contoh soal cerita dari FPB ya. Berapa paling banyak tetangga ibu mendapatkan kue? Nah, ini adalah soal cerita dari FPB. Maka kita cari FPB-nya. Ya, perhatikan lagi otretan ibu. Nah, ini kita cari FPB dari 30 dan 42. 30 kita bagi ke bilangan prima yang paling kecil dulu. 30 bisa dibagi 2 hasilnya 15. 15 dibagi 2 nggak bisa, kita langsung ke bilangan prima selanjutnya 3. 15 dibagi 3 adalah 5 ya. 5 juga bilangan prima, maka stop sampai di sini. Kita ke 42. 42 kita bagi ke bilangan prima yang paling kecil, dibagi 2 hasilnya 21. 21 nggak bisa dibagi 2 ya. Kebilangan prima lain yang paling kecil adalah 3. 21 bisa dibagi 3 hasilnya 7. Maka faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Kalau faktorisasi prima dari 42 adalah 2 dikali 3 dikali 7. FPB ini adalah faktorisasi yang baik. Cari bilangan yang samanya aja. Yang sama, faktorisasi prima yang sama antara 30 dan 42 adalah 2 dan 3 aja nih. Jadi 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Maka tetangga ibu mendapat kue 6, masing-masing mendapat 6 kue ya. Kita ke nomor 3. Edo berlari mengelilingi lapangan berbentuk persegi panjang. Lapangan tersebut panjangnya 22 meter. Dia mengelilingi sebanyak 3 kali. Jarak tempuhnya udah 228. Berapa meter ukuran lebar lapangan tersebut? Nah, udah diketahui panjang tapi lebarnya tidak diketahui. Yang diketahui lagi adalah dia sudah mengelilingi 3 kali lapangan dengan jarak 228. Maka kelilingnya berapa? Kelilingnya berarti 228 kita bagi 3 dulu ya.
karena dia udah mengelilingi 3 kali. 1 kali putarannya berapa? Maka harus dibagi 3. 228 dibagi 3 hasilnya 76. Nah, luas, sekarang kita cari luas, bukan luas, maaf, lebar. Berapa lebar lapangan tersebut? Lebarnya adalah keliling, kita kurang yang diketahui ini panjangnya, dikurangi panjang. Maka 76 kita kurang 22 ditambah 22 sama dengan 76 dikurang 44, hasilnya adalah 32. Nah, 32 ini adalah lebar dari dua sisi, maka salah satu sisi lebarnya adalah 32, kita bagi 2, hasilnya 16. Kita sekarang ke nomor 4. Ada sebuah lahan berbentuk persegi. Persegi berarti sisi-sisinya sama panjang. Panjangnya 24. Nah, di lahan tersebut ada kolam hias bentuknya segitiga dengan alasnya 6 dan tingginya 4. Yang ditanyakan berapa luas lahan di luar kolam? Berapa? Berarti luas seluruh lahan tadi dikurangi luas si segitiga tadi ya. Kolamnya kan bentuknya segitiga. Kayak yang kita cari dulu adalah luas itunya dulu deh, luas lahannya dulu. Luas lahan sama dengan 24 kita kali 24. Sisinya kan 24 ya, hasilnya adalah 576. Sekarang luas kolamnya segitiga tadi. Rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Maka setengah kita kali 6 dikali 4. Setengah ini sama aja dengan kita cari yang mana yang bisa dibagi 2. Yang gampang aja 6 ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sisanya 3 dikali 4 adalah 12. Nah, lahan di luar kolam sama dengan 576 kita kurangi 12. Luas si segitiga tadi hasilnya adalah 564 meter persegi ya. Untuk yang nomor 5 yang terakhir ini kalian diminta membuat diagram batang. Ibu fotokan saja apa yang sudah ibu otret dan ibu buat ya. Jadi yang pertama kali dikerjakan stepnya adalah anak-anak urut ini berat badan yang paling terkecil. Ini kan 34. 34-nya ada berapa ya? Sampai jumlahnya 30 siswa. 34 ibu udah otret ada 3 orang, ada 3 siswa, 35 ada 1, dan selanjutnya nanti ibu tuliskan otretannya. Anak-anak bisa lihat, anak-anak coba dulu, lalu boleh setelah itu dicocokkan dengan punya ibu ya, otretan ibu. Nah, ini ada diagram batangnya dari hasil otretan yang tadi siswa 30. Ingat jumlah siswanya ada di sebelah kiri yang tegak lurus, yang tegak ya, yang mendatar, yang lurus ini adalah berat badannya ya. Seperti itu aja, semoga anak-anak bisa memahami. Kalau Bu masih kurang paham, diulang-ulang aja videonya, kan bisa di-download ya dari YouTube-nya. Baik, kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.